Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya membawakan satu informasi penting ini, Bapak Ibu, terutama buat teman-teman guru ya, kepala sekolah, bahwa Kementerian telah menerbitkan Permendikdasmen baru ya, Permendikdasmen baru nomor 9 ya tahun 2025. Tentang apa itu? Itu tentang tes kemampuan akademik atau disingkat TKA ya, tes kemampuan akademik. Nanti kita coba Bapak Ibu terkait dengan terbitnya Permendikdasmen nomor 9 ini, bagaimana sih sebenarnya mekanisme pelaksanaannya, kemudian pesertanya siapa, mata ujinya apa saja, dan bentuk sertifikatnya seperti apa. Baik, nanti kita coba ya Bapak Ibu dibuka ya Permendikdasmennya terkait dengan TKA ini ya. Mudah-mudahan informasi awal ini Bapak Ibu bisa mencerahkan ya bagi Bapak dan Ibu. Untuk itu silakan nanti disimak ya Bapak Ibu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, ini rujukan kita ya untuk pembahasan terkait tes kemampuan akademik yang katanya ini adalah pengganti UN ya, ujian nasional ya. Jadi apa namanya, mungkin ada sedikit perbedaan lah antara UN dengan tes kemampuan akademik ya, tentu ya, karena namanya juga beda, pasti mekanismenya pasti berbeda. Nah, tetapi Bapak Ibu, untuk TKH ini memang nanti ada poin-poin yang apa namanya ya, berbeda ya, tentu ya, poin-poin berbeda dengan UN. Mungkin apakah lebih fleksibel atau lebih apa namanya ya, lebih mudah ya, sehingga ini diharapkan ya dengan kehadiran TKH ini anak bisa enjoy menghadapinya. Tetapi ada perbedaan memang antara TKA dengan UN. Kalau UN kan wajib sifatnya ya, tapi kalau TKA ini tidak diwajibkan ya, tetapi diharapkan bisa ikut. Oke, nanti kita bedah ya Bapak Ibu. Ya, di sini ini adalah regulasinya ya, dan apa namanya, tes kemampuan akademik ini sepertinya ada hal-hal yang baru tentu ya. Apa itu sebenarnya tes kemampuan akademik atau TKA? Jadi tes kemampuan akademik atau TKA itu adalah asesmen pengganti ujian nasional yang dibuat oleh kementerian ya. Kemudian asesmen ini untuk mengukur kemampuan akademis siswa secara lebih menyeluruh. Tes ini nanti diujikan untuk siswa SD, SMP, SMA, SMK. Berbeda dengan ujian nasional ya. TKA tidak bersifat wajib tuh. Apa yang tadi saya sampaikan, bahwa TKA ini tidak bersifat wajib dan tidak menentukan kelulusan siswa. Namun hasil TKA ini nanti digunakan sebagai salah satu komponen penilaian dalam seleksi penerimaan murid baru atau SMPB untuk pendidikan selanjutnya. Jadi kalau SD ke SMP, SMP ke SMA, ya begitu. Nah, bagi siswa SMA SMK, TKA juga menjadi indikator penilaian dalam seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Jadi rasanya ini penting ya, kalau tidak diikuti sayang kan. Nah, jadi kalau tahapannya mekanismenya seperti itu, kalaupun tadi tidak bersifat wajib, tapi hasilnya nanti kan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita dalam rangka nanti untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Baik. Nah, sekarang ini perbedaan antara TKA dan UN. Nah, begini, kalau untuk ujian nasional, pertama itu mengukur kemampuan pengetahuan kognitif peserta didik. Lalu ujian nasional bersifat wajib dan menjadi syarat kelulusan. Ujian nasional fokus pada hafalan atau penguasaan materi dan buku pelajaran. Dari buku pelajaran, lalu UN digunakan sebagai penentu kelulusan. Nah, kalau TKA ini bertujuan untuk mengukur kemampuan berpikir kritis ya, dan pemahaman konsep dalam berbagai mata pelajaran. Kemudian TKA tidak wajib dan tidak menentukan kelulusan siswa. Kemudian TKA lebih menekankan pemahaman dan penerapan konsep melalui HOTS ya, seperti analisis dan pemecahan masalah. Kemudian TKA bagi siswa yang mengikuti TKA, maka nilai TKA yang didapatkan akan menjadi indikator penilaian jalur prestasi bagi anak-anak kita yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang pelaksanaan untuk tes kemampuan akademik ini
Untuk jenjang SMA, SMK itu tepatnya nanti November ya, bulan tahun ini 2025 November. Lalu untuk jenjang SD, SMP ini akan diterapkan pada Maret ya tahun depan ya 2026. Nah, Menteri Pendidikan Dasar Menengah menjelaskan bahwa TKA untuk jenjang SMA diselenggarakan oleh Kemendikbudrismen sehingga semua soalnya dibuat oleh mereka. Jadi khusus untuk SMA, SMK itu penyelenggaranya langsung kementerian. Sedangkan untuk TKA, SMP diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan untuk SD diselenggarakan pemerintah kabupaten kota. Jadi berjenjang. Saya ulang ya Bapak Ibu. Jadi siapa penyelenggaranya atau pelaksananya? Untuk SMA, SMK itu kementerian langsung dari pusat. Untuk SMP, provinsi yang menyelenggarakan. Untuk SD, kabupaten kota yang menyelenggarakan. Soal yang diujikan merupakan gabungan dari pusat dan daerah dengan standar yang sudah ditentukan. Kita tunggu ya pedomannya Bapak Ibu. Nah, sekarang mata pelajaran yang diujikan. Nah, jenjang SMA, SMK ini ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Kemudian ada mata pelajaran pilihan 1 dan mata pelajaran pilihan 2. Kemudian untuk jenjang SD dan SMP ini ada 2, ada bahasa Indonesia, ada matematika. Nah, catatan 2 mata pelajaran pilihan bisa dipilih sesuai dengan keinginan siswa. Itu yang 2 mata pelajaran pilihan itu ya, jadi tergantung nanti siswa inginnya apa gitu ya. Baik. Nah, ketentuan sekarang peserta. Jadi pesertanya siapa? Saya ulang ya. Peserta untuk TKA ini murid kelas 6 SD ya, kalau untuk kelas 9 SMP, kelas 12 SMA. Kemudian untuk pendidikan non formal murid kelas 6 itu paket A, murid kelas 6 program paket A, murid kelas 9 program paket B, dan murid kelas 12 program paket C ya, untuk pendidikan non formal. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, hasil TKA digunakan untuk apa? Nah, ini ya, hasil TKA ini digunakan untuk yang pertama, hasil TKA SDMI atau sederajat paket A misalnya. Ini nanti akan menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru di SMP, di Sanawiyah ya, atau sederajat jalur prestasi. Itu ya. Lalu untuk SMP, MTS sederajat ini juga akan menjadi salah satu syarat dalam seleksi penerimaan murid baru di SMA, aliyah, SMK gitu ya, untuk jalur prestasi. Dan hasil TKA SMA, SMA, SMK nanti ini akan menjadi salah satu pertimbangan ya dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru di jenjang perguruan tinggi. Nah, ini contoh ya Bapak, ini contoh untuk sertifikatnya. Jadi nanti begitu selesai mengikuti tes kemampuan akademik, maka siswa nanti akan memperoleh sertifikat. Kira-kira sertifikatnya seperti ini gitu ya. Sertifikat untuk anak-anak kita nanti sebagai peserta dari TKA gitu ya. Nah, baik. Oke, Bapak Ibu, ini rujukannya ya dari Permendikbudrismen nomor 9 tahun 2025. Lalu saya juga kutip dari tempo.co dan detik.com. Nah, ini sumber rujukan kita, bahasan kita yang barusan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, itu saja ya informasi yang dapat saya bagikan. Semoga informasi singkat ini mencerahkan. Walaupun masih lama ya tidak apa-apa kan, sebagai informasi awal bahwa ternyata benar adanya ya untuk UN yang diganti dengan TKI ini benar-benar akan dilaksanakan. Karena apa? Regulasinya sudah terbit. Demikian informasi yang dapat saya berikan Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.